Hutan kami kepadamu sudah engkau berikan kami kemenangan demi kemenangan sampai pada saat ini kami berada di dalam rumah di Kau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman ini menjadi makanan rohani yang dapat memuaskan hati dan menguatkan kami untuk pengikutan kami kepada Engkau menjelang akhir zaman, supaya setiap pribadi anak-anak-Mu masuk dalam persekutuan tubuh di Kau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berikanlah kami hati yang tenang dan damai untuk duduk di bawah kaki Kau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, urapan Roh-Mu yang suci tetap kiranya dalam kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat memusatkan pikiran dan hati kami menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat pada pembukaan meterai yang pertama ini, saya mohon kita jangan menjadi bosan dengan penyelidikan firman Tuhan, sebab di dalamnya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Mari kita membaca ayat 1 dan ayat 2 dengan lebih terperinci. Untuk kesekian kalinya kita membaca bahagian ini, ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, ya, mari, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Terus lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, terima kasih. Kita sudah bersama-sama mendengar bahwa kuda-kuda ini merupakan aliran penghukuman yang akan terjadi di akhir zaman. Aliran penghukuman. Saudara-saudaraku, penghukuman yang pertama dinyatakan dengan tampilnya seekor kuda putih. Ini aliran penghukuman yang pertama, merupakan gerakan dari Roh Kudus. Kegerakan dari Roh Kudus, saudara-saudaraku, yang akan menjelajah seluruh dunia ini. Kegerakan Roh Kudus merupakan kegerakan aliran hukuman yang pertama kepada dunia ini. Hukuman ini jatuh tepatnya atas dosa. Di dalam 1 Petrus pasal 4 kita membaca ini. 1 Petrus pasal 4 ini kita baca supaya kita bisa melihat urut-urutannya. Saya ingin menunjukkan urut-urutan ini, saudaraku. 1 Petrus pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya. Ya, telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya, telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Justru di saat dunia tidak sadarkan dirinya, penghakiman dimulai. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri, ya, pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, rumah Allah itu sidang jemaat. Rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Terus, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, jadi kalau penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, bagaimanakah mereka yang tidak percaya akan Injil Allah? Jadi penghakiman pertama-tama ini dimulai dari rumah Allah. Ayat 2 tadi sudah dibaca. Ya, sekarang kita baca ayat 2.
Kita baca ayat 2 dari Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Sudah dibaca? Sudah. Oh ya. Wahyu pasal 6 ayat yang kedua, kita melihat dari aliran pehukuman ini, di mana pehukuman ini dimulai pada rumah Allah, pada gereja Tuhan. Itu permulaan. Apa yang dihukum di sini? Dosa-dosa. Anak panah Allah, saudara-saudaraku, merupakan firman Allah yang disampaikan, merupakan terang yang menyatakan segala dosa. Firman Allah disampaikan di hari-hari ini, saudara-saudaraku, merupakan mata panah yang ditembakkan, yang dipanahkan ke dalam sidang jemaat, supaya setiap mata panah ini menyinarkan sinar cahaya yang menerangi segala dosa, agar dosa-dosa hilang kuasanya. Ini penghakiman, saudaraku. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Penghakiman pada rumah Allah itu sama artinya dengan penyucian dari segala dosa. Penyucian dari segala dosa. Rasul Petrus katakan, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan orang yang tidak percaya pada Injil? Ini ada 3 pehukuman, ada 3 aliran berikutnya: kuda merah, kuda hitam, kemudian kuda kelabu. Masih ada 3 pehukuman untuk orang-orang yang tidak kenal Allah. 3 pehukuman berikutnya dari aliran pehukuman yang akan keluar dari saudara-saudaraku, dari 2 gunung tembaga, saudara-saudaraku, yang benar bermuka suatu kedahsyatan. Penghakiman dalam rumah Allah di hari-hari ini menyatakan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, segala sesuatu berupa dosa. Jangan menyembunyikan dosa. Tapi hari-hari ini firman Allah menyatakan dosa untuk diakui. Tuhan tidak untuk membinasakan kita dengan penghakiman ini, tetapi membinasakan dosa. Kalau manusia lebih mengasihi dosa dari keselamatannya, maka nanti pehukuman yang berikut akan menimpa manusia itu sendiri. Tuhan menyatakan firman dengan begitu jelas supaya setiap pribadi anak-anak Tuhan terlepas dari dosa. Perhimpunan anak-anak Tuhan merupakan satu tubuh tanpa ragi, sebuah seketul adonan tanpa ragi, satu kehidupan tanpa dosa, di mana semua kehidupan anak-anak Tuhan akan disucikan. Tubuh Kristus merupakan jantung hatinya Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman merupakan jantung hatinya Tuhan. Di dalam pengajaran tabernakel itu merupakan tampal dadah yang panjangnya sejengkal, lebarnya sejengkal. Itu satu warna yang sama dengan warna dari korban Kristus, dari salib Kristus. Di situ dituliskan nama-nama dari suku bangsa Israel. Bicara dari gereja Tuhan yang terdiri dari Israel yang rohani. Israel yang rohani, yang mengalami suatu kemenangan, suatu keubahan sempurna dari Tuhan. Di dalamnya termasuk kita bangsa kafir yang sempat dimasukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, tapi bukan Israel yang jasmani zaman dulu, tapi Israel yang rohani, yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal 11, di mana seluruh bangsa Israel ini diselamatkan untuk menerima kemurahan Tuhan. Di sana kita bangsa kafir masuk menggenapkan jumlah bangsa Israel. Separuh bangsa Israel akan menolak Kristus sebagai juru selamat,
dan kesempatan ini adalah kesempatan buat kita bangsa kafir masuk di dalamnya. Saya tidak bicara banyak tentang ini, saudaraku, tetapi saya mau tunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi sidang jemaat akhir zaman ini. Dia ditaruh oleh Tuhan di atas jantung hatinya, ditampal dada imam besar. Di sana ada imam besar dengan 12 biji batu-batu permata, di mana setiap biji ditulis dengan nama-nama bangsa Israel. Saudara-saudara, di antara batu-batu permata ini ada 2 benda. Tidak dijelaskan apa benda itu, apakah merupakan batu atau merupakan kayu atau merupakan apa, tidak disebutkan. Tetapi benda itu disebutkan Urim dan Tumim. Urim itu terang yang menjelaskan. Tumim itu penetapan penghakiman. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini bagaimana dalam gereja Tuhan di akhir zaman ditaruh oleh Tuhan tentang terang ini. Firman Allah yang menerangi segala sesuatu. Tidak ada yang gelap di dalam gereja Tuhan. Di akhirnya nanti tidak ada yang gelap di dalam gereja Tuhan. Setiap kegelapan dalam gereja Tuhan akan tidak bisa tahan. Sebab dalam Alkitab dikatakan kalau terang itu datang, maka gelap itu pasti akan pergi. Jadi bagaimana Tuhan nanti menyucikan jemaat ini, memurnikan dalam segala sesuatu, di mana tidak ada noda, tidak ada kegelapan bisa tahan. Dan penyucian, pemurnian ini bukan dikerjakan oleh seorang manusia, tetapi imam besar yang mempunyai tampal dada, Yesus Kristus yang mempunyai sidang jemaat ini, akan meneropong sidang jemaat itu sampai sidang jemaat benar-benar murni, benar-benar suci. Sekarang kita mengarah ke situ. Saudara-saudaraku, sekarang ini kita mempersiapkan diri. Kalau firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan untuk menyatakan segala dosa-dosa. Apa maksudnya? Supaya dosa itu diakui, dan kalau dosa itu diakui, dosa itu hilang kuasanya. Sebab darah Yesus menutup. Di balik darah Yesus, kuasa Roh Kudus akan mengurapi kehidupan kita sekalian. Tidak ada satu kehidupan yang mempertahankan dosa bisa bertahan dalam sidang jemaat. Saya mengatakan ini dengan rasa beban, beratnya beban firman. Beratnya beban firman. Sebab nanti kita akan melihat, saudara-saudaraku, dalam penyucian ini, bagaimana kuasa firman Tuhan bekerja begitu kuat. Di zaman dulu, saudaraku, saat Taurat Allah diturunkan, kemudian bangsa Israel itu mengatakan, kami tidak mengetahui bahwa zina itu dosa kalau bukan Taurat mengatakan jangan berzina. Kami tidak mengerti bahwa mencuri itu dosa kalau Taurat tidak mengatakan jangan mencuri. Jadi Taurat itu sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dosa-dosa. Di zaman akhir ini, saudaraku, dalam perjanjian baru, 10 penyuruhan dalam susunan perjanjian baru sudah meneropong, sudah menerangi bukan hanya perbuatan manusia, tapi sampai di dalam batin manusia, di mana dari batin ini permulaan benih dosa jatuh dan tumbuh untuk melahirkan suatu perbuatan. Itu sudah dijelaskan oleh firman Allah. Kalau dari zaman Taurat dulu yang disebutkan zina itu adalah perbuatan, tapi di zaman perjanjian baru lebih dalam lagi. Seorang melihat seorang wanita dan kemudian tergairah nafsu seksnya, maka itu sudah perjinahan di dalam hatinya. Jadi mulai lebih mendalam. Di hari-hari ini pembukaan firman
akan menyatakan segala kesalahan, segala dosa yang tadinya kita tidak tahu bahwa hal itu dosa. Untuk perkataan ini saya sudah kesekian kalinya mengatakan dalam sidang jemaat ini, sehubungan dengan pembukaan meterai yang pertama ini, bagaimana telitinya firman Allah nanti akan mengadakan suatu operasi di dalam tubuh Kristus. Hanya orang yang setia dan tahan bisa mengalami suatu kemenangan untuk bertahan. Ayat yang ke-18, mari perhatikan 18 dan 19. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Apakah akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Iya, terima kasih. Kepada pencipta yang setia. Wahyu 6 dalam ayat yang kedua, seorang penunggang kuda memegang sebuah panah. Sebuah panah, dalam terjemahan lain dikatakan sebuah busur. Saudara-saudaraku, sebuah busur, sebuah panah. Busur dan panah ini memang ada hubungannya. Busur itulah Alkitab ini. 66 kitab di dalam Alkitab yang berisi firman Allah. 66 kitab di dalam Alkitab yang berisi firman Allah. Sedangkan anak panah, saudara-saudaraku, dalam surat Habakuk dikatakan itu merupakan terang yang dipanahkan, terang yang sempat dipanahkan. Tidak mengapa kita mengulangi lagi, saudara-saudaraku. Habakuk, kitab Habakuk itu memang agak sulit saudara menemukan Habakuk, tapi dengan sulitnya menemukan ini biar merupakan suatu dorongan untuk kita membaca firman Allah. Ayat 8, 9 dan 11. Fatsal yang ketiga, Habakuk Fatsal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Sekaligus saja kita baca. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Iya. Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Iya, terus. Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Iya. Ini pengendara kuda dan kereta kemenangan. Ini kuda dan kemenangan dihubungkan di sini, ya. Terus, busurmu telah kau buka. Busurmu telah kau buka. Telah kau isi dengan anak panah. Terus, Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena cahaya sinar anak panah yang melayang laju. Terus, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Iya, inilah panah. Firman Allah yang membawa terang. Firman Allah yang menjelaskan segala sesuatu yang rahasia. Sehingga bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi. Tidak ada segala sesuatu yang rahasia. Di dalam sidang jemaat nanti tidak bisa ada sesuatu tersembunyi, sebab pekerjaan dari Urim dan Tumim. Ibrani Fatsal 4. Ibrani Fatsal 4 ayat 12 dan 13. Ibrani Fatsal 4 ayat 12 dan 13. Ini Urim dan Tumim. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, terus. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Iya, Urim, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tangan Dia, di dalam
dada imam besar, di dalam jantungnya, di atas jantungnya imam besar ada urim, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi di hadapan dia. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya, segala sesuatu terbuka di depan mata dia. Ayat 12 tumim. Kita lihat bagaimana ia memisahkan, ia menetapkan. Saudara-saudaraku, dia memisahkan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati, sampai apa yang ada di dalam hati manusia. Di zaman gereja hujan awal, sedikit rasul-rasul mempertontonkan tentang urim dan tumim. Waktu sidang jemaat hidup di zaman pertama, orang-orang berkorban, segala miliknya dianggap milik bersama. Di antara mereka ada Ananias dan Sapira yang sempat menjual tanah, dan kemudian harganya mereka bawa di hadapan rasul-rasul. Tetapi mereka tidak bicara jujur. Ini berbahaya di hari-hari ini. Gerakan Roh Kudus hujan akhir ini, saudaraku, kita perlu belajar bicara jujur, apalagi menghadapi firman Allah, menghadapi hamba-hamba Tuhan yang membawa firman Allah. Waktu mereka membawa, Petrus bertanya, apa ini semua hasil penjualanmu? Dia katakan semua. Urim bekerja dalam hati dari Petrus. Urim bekerja, dan dia mengetahui bahwa ini tidak benar. Tumim turut bekerja. Ananias mati. Kemudian istrinya datang, masih ditanya, apa betul? Dia katakan betul, padahal tidak betul. Urim bekerja, tumim turut bekerja. Istrinya juga mati. Kedua suami istri mati. Dan saudaraku, kepada istri ini Petrus dia katakan, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Bukankah semua itu sebenarnya ada dalam tanganmu? Lebih baik kita baca, saudaraku, supaya kita lihat, supaya kita di hadapan Tuhan selalu tepat. Kisah Rasul pasal yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Terus selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Itu tetap kepunyaanmu. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Terus? Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Mencobai roh Tuhan. Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini terjadinya
gereja hujan awal. Ini gereja hujan awal. Pekerjaan dari Urim dan Tumim untuk menyucikan. Dan Rasul Petrus mengatakan, yang punya pengalaman ini, kalau orang-orang benar aja hampir tidak selamat. Hampir tidak selamat. Bagaimana nasibnya orang yang mempertahankan kejahatan orang fasik? Saudara-saudaraku, berpikirlah sebaik-baiknya. Di hari-hari ini kesempatan kemurahan Allah dicurahkan bagi kita. Kalau firman Tuhan disampaikan, apalagi sudah ada pertanyaan. Seperti Tuhan menanya Adam dan Hawa, seperti Petrus menanyai Ananias dan Sapira. Sebelum penghukuman itu jatuh, lebih dahulu mereka mendapat kesempatan untuk disinari dengan terang kebenaran, supaya hidup dalam terang kebenaran. Jangan menutup yang tidak benar, tapi biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sebab itu merupakan kemenangan demi kemenangan. Mari kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini. Kitab Wahyu pasal 6. Yang ada pada penunggang kuda ini adalah sebuah panah. Saya sudah bicara tadi tentang terang dari firman Allah. Saudara-saudaraku, tentang firman Allah dan terang firman Allah untuk menyucikan sampai di dalam hati batin manusia. Sesudah itu, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Kalau kita sempat mendengar firman, saudara-saudaraku, dalam kesempatan lalu saya sudah katakan, itu kemenangan pertama. Itu sudah kemenangan. Kemenangan ini akan terus berkelanjutan. Saudara-saudaraku, firman Allah yang disampaikan di akhir zaman ini maksudnya untuk mengerjakan kemenangan buat anak-anak Tuhan. Saudara, dalam catatan saya, saudaraku, tentang kemenangan ini, tentang mahkota ini, saya baca dalam Perjanjian Baru ada 5 mahkota, saudaraku, 5 mahkota. Ada banyak mahkota dalam perjanjian, dalam Alkitab, saudaraku. Ada 5 mahkota, ada dalam perjanjian. Dalam catatan saya catat ada 8 mahkota biasa dalam perjanjian baru. Juga dalam perjanjian lama, sekalipun mahkota-mahkota itu masih dalam batas bayang-bayangan. Tapi dalam perjanjian baru ada 4 mahkota. Saya mohon ini supaya kita catat. Semua ini adalah hasil kemenangan. Semua ini adalah hasil kemenangan dengan kuasa firman. Semua ini hasil kemenangan. Coba kita membaca lebih dahulu 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini mahkota. Ada 5 mahkota yang disebutkan dalam perjanjian baru merupakan hasil kemenangan. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, terus mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Iya, terus tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Iya, memperoleh mahkota yang tidak akan layu, mahkota yang abadi, mahkota yang tidak akan layu. Ini bukan Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini suatu kemenangan. Baik yang mendengar maupun pemberita Injil, kita sama-sama masuk dalam pergumulan untuk mencapai mahkota yang tidak akan layu. Rasul Paulus dia katakan, aku melatih diriku, tubuhku ini,
Supaya jangan aku sendiri yang sudah memberitakan Injil, sesudah itu aku sendiri ditolak. Suatu perjuangan. Mendengar firman, hasil perjuangan. Untuk bisa mendengar firman, suatu perjuangan. Untuk bisa sampai di tempat ini, suatu hasil perjuangan. Saudara melewati banyak halangan, rintangan. Saudara-saudaraku sadar atau tidak sadar, untuk bisa mencapai tempat pemberitaan firman, itu suatu perjuangan. Kita akan memperoleh, saudara-saudaraku, mahkota yang tidak akan layu. Lanjutkan kemenangan demi kemenangan. Mulai dari kemenangan pertama, mendengar firman. Kemenangan yang kedua harus kita pergumulkan juga. Di saat berdoa kita bergumul supaya Tuhan memberikan kita pengaruh urapan Roh Kudus di akal kita ini, saudara-saudaraku. Supaya akal ini bisa dipakai untuk bisa mengerti firman. Itu kemenangan. Sesudah mendengar dengan telinga, mengerti dengan akal. Ada orang mendengar dan mendengar, tapi tidak mengerti. Ada orang melihat dengan mata, tapi tidak nampak. Ini kalah. Ini kalah. Biar suatu pergumulan saat mendengar firman Allah, suatu pergumulan untuk mengerti. Kalau pergumulan kita berhasil, kita diberikan ini mahkota, suatu pengertian kita akan firman Allah. Dari pikiran ini suatu pergumulan, sebab di dalam pikiran ini saudaraku belum aman. Firman Allah itu saudara-saudaraku masih diincar oleh setan. Kalau firman ini hanya di pikiran, saudara-saudaraku bisa menjadi orang-orang pandai firman, pandai ayat-ayatnya, tapi tidak melakukan apa-apa. Di dalam Alkitab dia sering disebut orang Farisi dan ahli Taurat. Cuma di akal, tidak sampai di hati. Suatu pergumulan agar perjalanan firman ini mencapai hati. Supaya di dalam hati firman Allah ini menjadi iman yang membenarkan. Itu kemenangan. Menjadi firman yang sempat membenarkan kita. Suatu kemenangan. Tapi kemenangan ini akan bertambah lagi kalau dari hati kita yang beriman ini dapat melakukan firman Allah. Itu hikmat. Itu kebijaksanaan. Dari hati yang beriman kita melakukan firman Allah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ini kemenangan. Rasul Paulus katakan, aku memberitakan Injil supaya aku juga menang untuk mencapai mahkota yang tidak akan layu. Mahkota yang tidak akan layu. Rasul Paulus dia katakan, aku melatih diriku supaya aku ini sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Tuhan Yesus memang mengatakan demikian kepada pendengar-pendengar firman. Ajaran-ajaran orang Farisi itu baik, benar, tapi perbuatannya tidak benar. Kamu ikuti pengajarannya, tapi perbuatannya yang tidak sesuai dengan firman, jangan kamu ikuti. Rasul Paulus sadar akan itu. Dia melatih dirinya supaya jangan aku sendiri yang memberitakan Injil. Sesudah memberitakan Injil malah tertolak. Sebab itu di akhir zaman ini nanti akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu memberitakan Injil, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Mengapa? Sebab dia tidak berjuang, saudara-saudaraku, dari pengetahuannya akan firman untuk melakukannya. Dia tidak sampai pada kemenangan yang nanti merupakan mahkota yang tidak akan layu. Yang kedua, Wahyu 2 ayat 10. Tolong baca.
Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ini mahkota. Wahyu 2 pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Ini suatu perjuangan dalam penderitaan, dalam memikul salib. Terus, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Terus, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Terus, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Ini suatu perjuangan dalam mengikut Tuhan ini, dalam memikul salib dibutuhkan setia sampai mati. Terus, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini mahkota kehidupan, hasil perjuangan. Ini kemenangan. Ini mahkota yang ada hubungannya dengan kemenangan. Mahkota yang ada hubungannya dengan kemenangan. Saudara-saudaraku, namanya mahkota kehidupan. Sekarang kita baca 1 Petrus 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 4. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 2 dan sampai dengan 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, ini suatu perjuangan para hamba-hamba Tuhan. Sudah perhatikan, ini perjuangan rekan-rekan hamba Tuhan, para gembala-gembala. Suatu perjuangan menggembalakan sidang jemaat. Dalam penggembalaan kita kena panas teriknya matahari, kita kena embun malam kedinginan, sudah kita diterpa angin, tofan angin ribut, angin sepoi-sepoi. Tapi itulah perjuangan seorang gembala di padang. Suatu perjuangan seperti tidak ada naungan. Seorang gembala di udara luas. Saudara-saudaraku, waktu panas kepanasan, waktu dingin kedinginan, waktu hujan kehujanan, waktu angin diterpa angin, tidak ada suatu perlindungan. Seorang gembala harus tetap setia, bukan karena upah, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Terus, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini nasihat dari Rasul Petrus yang sudah berjanji kepada Tuhan untuk menjadi gembala. Apa engkau mengasihi aku, hei Petrus, lebih dari semua ini? Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawab Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Dia punya pengalaman dalam penggembalaan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga mempunyai pengalaman sebagai orang tua dalam menggembalakan, sekalipun punya kekuasaan, punya kekuatan untuk bisa melakukan apa saja kepada domba-domba ini. Saudara-saudara, tetapi mereka tidak melakukan begitu saja. Rasul Paulus dia memberi contoh waktu ia bicara kepada Filemon, sudah kepada Filemon, pengerjaannya dia mengenai seseorang yang ingin diamin. Dia katakan, sesungguhnya aku bisa perintahkan kamu, aku bisa memerintahkan kamu buat ini buat itu, tapi aku tidak mau melakukan itu supaya fellowship, supaya persekutuan dalam tubuh Kristus menjadi baik. Lebih baik aku memohon kepada kamu. Rasul Paulus begitu teliti, begitu teliti. Di sini Rasul Paulus, Rasul Petrus, dia berkata sedemikian rupa, sekalipun kita mempunyai kekuasaan untuk memerintah pada domba-domba yang dipercayakan, tetapi lebih baik hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan. Di sini kemuliaan. Ini mahkota kemuliaan. Tidak dicapai dengan kekerasan.
untuk menyatakan kewibawaan. Seorang pemimpin itu tidak selalu harus menunjukkan kekerasan dan pemaksaan. Tapi sebagaimana Rasul Paulus sudah lihat bagaimana dia bicara begitu berwibawa, sekalipun dia menyampaikan dengan segala kerendahan hati. Surat Filemon, kita baca surat Filemon. Surat Filemon ini hanya ada satu pasal. Surat Filemon pasal 1. Surat Filemon pasal 1. Kita baca ayat yang ke-8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus. Sekalipun di dalam Kristus. Aku mempunyai kebebasan penuh. Aku mempunyai hak. Ini kebebasan penuh, hak. Untuk memerintahkan kepadamu. Untuk memerintah kepadamu. Apa yang harus engkau lakukan. Apa yang harus engkau lakukan. Sekalipun aku di dalam Kristus ini gembala dan anggota sidang jemaat itulah domba-domba. Di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. 9. Tetapi mengingat kasihmu itu. Ya, mengingat kasihmu itu. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Lebih baik aku memintanya kepadamu. Minta tolong. Suruh nyapu, tolong sapukan ini. Kita bisa saja bilang, hei, sapu ini. Tetapi lebih bagus karena kasih Kristus, coba bisa tolong lakukan ini. Tidak memerintah atas domba-domba yang dipercayakan. Sekalipun di dalam Kristus kita mempunyai kebebasan penuh, mempunyai hak untuk memerintah kepadamu. Apa saja yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasihmu kepada Tuhan. Supaya kasihnya orang-orang ini tumbuh. Mengerjakan sesuatu bukan terpaksa. Tetapi dengan kasih yang tidak bisa dikalahkan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan dengan terpaksa, kita bisa kalah. Tapi kalau kita mengerjakan pekerjaan Allah dengan pekerjaan apa saja, dengan kasih, kita menang. Kita mampu mengangkut beban yang berat apapun dengan kekuatan kasih dari Allah. Lebih baik aku meminta kepadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Onesimus seorang pengerja yang pernah membuat onar, menyakitkan hati. Inilah kasih. Rasul Paulus sudah dalam perjuangannya untuk mendapat mahkota kemuliaan itu. Dia tidak ikutkan daging ini, dia melatih dirinya, saudara-saudara. Dan menghadapi seorang pengerja Filemon, dia tidak berbuat keras, buat ini, berikan ini, tidak. Lebih baik aku meminta kepada Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Gambaran sidang jemaat yang ditaruh oleh Tuhan di atas jantung hatinya. Begitu sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, dia dipikul, dia ditaruh oleh Tuhan di atas hatinya ini. Dia buah hati. Siapa ini sidang jemaat? Sidang jemaat ini adalah orang yang pernah mendurhaka kepada Tuhan. Manusia yang tadinya tidak ada gunanya. Saudara-saudara, manusia yang tadinya tidak ada gunanya, tapi dalam penggembalaan Tuhan, Tuhan membina sidang jemaat itu dengan kasih Allah. Lewat sistem penggembalaan Tuhan mau membina sidang jemaat, supaya sidang jemaat ini yang tadinya manusia yang tidak berguna, tetapi sekarang berguna, bahkan menjadi buah hatiku. Sebenarnya engkau
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saudaraku, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, sering kita mengikuti jalan kita sendiri dengan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Di sini kita melihat, saudaraku, dua rasul yang besar, Rasul Petrus, Rasul Paulus, semua dalam pengalaman masing-masing. Paulus, di masa aku sudah tua ini, sebenarnya aku berkuasa, aku mempunyai hak penuh untuk memerintah engkau, tapi itu tidak mau kulakukan demi kasih, supaya setiap segala sesuatu dikerjakan dengan kasih Allah dalam hati ini. Untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk mengarahkan sidang jemaat kepada kemenangan, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan, saudaraku, merupakan satu proses untuk pencapaiannya, saudara-saudaraku, melewati satu proses yang bukan melewati jalan daging, tapi jalan yang dari Allah. Petrus seorang gembala, dia katakan jangan melakukan sesuatu kepada sidang jemaat. Orang-orang dipercayakan kepadamu sebagai suatu pemerintah yang keras, tunjukkanlah teladan, supaya sesudah semua itu nanti kamu lakukan, kamu menerima mahkota kemuliaan. Para siswa, perhatikan ini. Engkau dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan sidang besar atau kecil. Saudara-saudaraku, lebih kurang memerintah, lebih banyak menunjukkan teladan, saudara lebih dekat kepada keberhasilan untuk mencapai mahkota kemuliaan. Jangan main perintah, tapi tunjukkan teladan. Dan dengan demikian jemaat itu didekatkan kepada mahkota kemuliaan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dalam surat Filemon ini sangat singkat, tapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, saudaraku, apapun jabatannya, tetapi dalam pendekatan dengan sesama umat manusia ini, dia benar-benar menunjukkan kemenangan dengan mahkota kemuliaan. Mahkota yang berikutnya, yang keempat, 2 Timotius 4, lagi Rasul Paulus. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang merindukan kedatangan. Disiapkan mahkota ini. Disiapkan mahkota ini. Disediakan kepada orang yang setia menanti kedatangannya. Tuhan mengerjakan penyucian. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9, supaya mendapat mahkota yang tidak layu, dia katakan, aku melatih diriku dalam suatu perjuangan, dalam suatu pertandingan. Sekarang dia katakan, aku sudah mencapai garis akhir, garis finish. Aku sudah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
aku telah menang. Sekarang mahkota kebenaran. Dalam perjuangan iman, iman itu mengajarkan kebenaran. Aku telah mencapai mahkota kebenaran yang dikaruniakan padaku oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindu kedatangannya. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Wahyu 10 ayat Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku. Ya, menurut firman-Ku. Rasul Paulus dia menurut firman. Karena engkau menurut firman. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Paulus sudah mencapai garis akhir. Dia menerima mahkota kebenaran. Dan dia katakan, mahkota ini bukan cuma aku, tetapi semua, bagi semua orang yang setia menantikan kedatangannya. Menjelang kedatangan Tuhan, saudara-saudaraku, ada pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dunia ini. Tekunlah menurut firman-Ku. Tekunlah karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Ini orang yang dikatakan tekun menantikan Tuhan ini adalah orang yang menurut firman. Dengarkan ayat 11. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota apa ini? Mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Lebih dahulu Tuhan akan mencurahkan firman Allah dalam sidang jemaat menjelang hari yang siksa dunia, siksanya atas dunia ini. Lebih dahulu firman Allah disampaikan dalam sidang jemaat supaya sidang jemaat bertekun menantikan hari kedatangan ini. Haleluya. Supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota yang kelima. Ada banyak mahkota saudaraku, tapi yang saya berikan ini mahkota-mahkota hasil dari perjuangan dalam perjanjian baru. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20 sampai 20. 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat 19 dan ayat 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami? Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Terus, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota kesukaan, mahkota kemuliaan. Dalam Imamat pasal 21. Imamat pasal 21. Imamat pasal 21. Kita baca Imamat pasal yang ke-21. Imamat pasal yang ke-21. Ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Mari. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Terus, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Ini ayat yang kedua. Jangan kamu, Imamat 21 ya. Imamat pasal ke-21 ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Kudusnya para imam. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya
kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini di zaman Roh Kudus, maafkan, di zaman Taurat dulu. Urapan kudus itu yang ditaruh di atas kepala seorang imam, itu bagaikan suatu mahkota. Mari kita membaca sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 13, 14 dan 15. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sunda janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang mengkuduskan dia. Ya, inilah suatu mahkota seorang imam, seorang kekudusan seorang imam, di mana di atas kepalanya diberikan suatu mahkota merupakan urapan dari Roh Kudus. Kita hubungkan dengan Kidung Agung Fatsal 3. Kidung Agung Fatsal yang ketiga. Mari, nah semoga Tuhan memberikan penjelasan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kidung Agung Fatsal yang ketiga, ayat 10 dan ayat 11. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion. Perhatikan putri-putri Sion. Keluarlah dan tengoklah Raja Salomo. Tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Ini mahkota kesukaan. Ini pemuncakan, pemuncakan suatu perjuangan sampai pada akhir. Disebut sini mahkota. Mari kita kembali di dalam kitab Wahyu Fatsal 6. Saya mau jelaskan ini, mau jelaskan hal ini. Tapi kita kembali pada Wahyu Fatsal yang ke-6 tentang mahkota ini. Jadi suatu perjuangan, mahkota yang disebutkan dikaruniakan sebuah mahkota. Raja Salomo di hari pernikahannya memakai mahkota ini. Seorang imam memakai urapan Roh Kudus. Jadi kalau kita hubungkan antara imam dan raja ini, di mana Yesus adalah seorang imam besar, dia raja di atas segala raja. Ulangi, Yesus adalah imam besar, seorang imam besar. Dia bermahkota. Mahkota apa? Dia mempunyai mahkota urapan Roh. Aku sebagai imam besar, kita sebagai imam-imam juga bermahkota urapan ini, karena kesucian tadi digambarkan Tuhan untuk kehidupan kita, supaya urapan Tuhan dalam kehidupan kita jangan hilang. Itu suatu mahkota. Dan bagaimana Salomo sebagai seorang raja di hari pernikahannya, dia memakai mahkota kesukaan itu. Kita juga, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi raja-raja di hadapan Tuhan, untuk dalam pelayanan ini terus setia sampai pada puncak kemenangan, untuk menggunakan mahkota kesukaan sebagai raja. Ini ada hubungannya dengan urapan Roh Kudus yang kita terima sekarang ini, saudara-saudara. Kita belum berada pada tahta kerajaan,
Tapi urapan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, saudara-saudara, urapan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini merupakan suatu janji, suatu jaminan, saudara-saudaraku, bahwa di hari perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, kita akan dipakaikan oleh Tuhan mahkota kesukaan ini. Saudara percaya, saudaraku? Urapan ini jangan hilang dari kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, para tua-tua, para pengerja-pengerja, meletakkan tangan atas saudara-saudara dalam setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak diangkat oleh Tuhan untuk menjadi satu kehidupan yang akan tercecer di tengah jalanan, di pinggir jalanan. Tapi peletakan tangan atas kehidupan kita merupakan mahkota yang Tuhan berikan dalam bentuk urapan Roh Kudus sekarang ini, merupakan jaminan di hari kesukaan nanti, saudara-saudaraku. Seperti Raja Salomo itu menerima mahkota kesukaan, demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang sekarang tekun dalam Dia, dalam pelayanannya kepada Tuhan, dalam urapan Roh Kudus yang dijaga sampai dalam kehidupan nikah. Saudara-saudara, sampai dalam kehidupan nikah begitu dijaga tekun mahkota yang merupakan urapan Roh Kudus ini, yang ditaruh oleh Tuhan di atas kepala kita, merupakan jaminan di hari kesukaan. Itu akan merupakan mahkota kesukaan yang benar-benar dimiliki oleh kita. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini, dia dikaruniai sebuah mahkota, mahkota hasil dari perjuangan sampai akhirnya. Mahkota di dalam bahasa Alkitab, saudaraku, itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Di dalam tiap alat-alat dalam tabernakel yang mempunyai mahkota, itu selalu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Dalam urapan Roh Kudus, itu mahkota, sampai disebut mahkota kesukaan. Sekarang saya mau tunjukkan puncak dari segala hubungan ini nanti. Akhir dari kemenangan, akhir dari segala kemenangan nanti adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Itu akhir kemenangan. Permulaannya adalah menemukan Yesus sebagai anak domba Allah. Menemukan Yesus sebagai anak domba Allah yang telah tersembelih. Menemukan firman, anak domba Allah yang tersembelih ini adalah yang berkuasa membukakan gulungan kitab dan merobek meterainya. Dengan lain perkataan, bukti kita menemukan anak domba Allah yang tersembelih adalah saat kita bisa mendengar firman. Di situ anak domba Allah yang tersembelih. Di situ kemenangan pertama. Kemenangan ini harus berlanjut di dalam diri kita, berlanjut di dalam perjuangan kita, sampai yang terakhir, puncak dari segala kemenangan ini. Selesainya kemenangan ini adalah bahwa kita ada hubungan dengan Kristus. Dia sebagai mempelai laki-laki. Itu puncak. Itu akhir dari kegerakan Roh Kudus nanti. Gereja Tuhan dimahkotai. Gereja Tuhan dimahkotai dengan mahkota kesukaan, mahkota kemegahan di hari perkawinan sang anak domba Allah itu, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita lihat bagaimana kitab Wahyu ini dibukakan bagi kita sekalian, saudara-saudaraku, benar-benar merupakan sesuatu yang perlu kita nikmati untuk kita telusuri. Bagaimana tampilnya penghukuman Allah atas dunia ini,
penghakiman Allah atas dunia dimulai dari gereja Tuhan, dari rumah Allah, di mana gereja Tuhan mendapat kesempatan untuk selalu berhasil dengan kemenangan untuk mencapai anak domba Allah yang tersembelih. Tapi dengarkan saudara-saudaraku, mendengar firman itu baru permulaan kemenangan. Kita harus merebut kemenangan. Permulaan kemenangan bisa mendengar firman Allah. Kita menemukan anak domba Allah yang tersembelih, yang juga ditandai dengan kemenangan. Anak domba Allah yang tersembelih ini ditandai dengan kemenangan. Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6. Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6, anak domba Allah ini ditandai dengan kemenangan untuk dapat membuka kitab ini. Kalau anak domba ini tidak mendapat kemenangan, dia tidak mampu untuk membuka kitab dan meterainya. Tapi Yesus sudah menang, saudaraku, dan dia mampu untuk membuka kitab gulungan dan meterainya. Maka kepada kita pun dijanjikan suatu kemenangan. Kemenangan yang terakhir adalah persekutuan, hubungan antara Kristus dan sidang jemaat. Itu kemenangan. Jadi kalau kita ini baru disalut dengan pakaian putih, belum kemenangan akhir. Saya selalu katakan, coba seorang mempelai sudah didandani dengan segala perhiasan yang mahal-mahal, tetapi kemudian dia tidak bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Bukan cuma gagal, tapi sangat mengecewakan. Saya tidak perlu tanya, jawabannya pasti demikian. Kalau seorang mempelai, saudara-saudaraku, mempelai wanita, sudah dibersihkan, sudah disucikan, sudah tampil tanpa cacat dan celah dari rambut sampai di ujung kaki, tetapi dia tidak bertemu dengan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki batal datang atau menggagalkan, membatalkan pernikahan. Bukankah itu suatu yang sangat memalukan dan mengecewakan? Belum akhir. Jangan kita berbangga karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Perjuangan belum akhir. Jangan bangga karena kehidupan kita sudah disucikan. Belum perjuangan terakhir. Jangan bangga dengan mahkota apapun juga. Mahkota apapun juga namanya. Tapi sampai sebelumnya kita menerima suatu kemegahan, suatu mahkota kesukaan. Seperti Raja Salomo, dia menerima di hari pernikahannya, dia menerima mahkota kesukaan. Mempelainya juga demikian. Itulah mahkota yang sangat membahagiakan. Gereja Tuhan, saudaraku, jangan berhenti. Tekunnya kita sampai masuk perjamuan malam, pesta kawin anak domba. Wahyu 19. Wahyu 19. Wahyu pasal 19. Sudah perhatikan di sini. Wahyu 19. Ayat yang ke-6, mulai ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya. Ya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Telah menjadi Raja, ini hari pernikahan. Telah menjadi Raja. Yesus akan datang dan ini kedatangan yang kedua kali. Saudara-saudaraku, ditandai dengan keagungan. Yesus datang pertama kali dari sorga, datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Yang menjadi hamba, dia mati. Tapi dia naik kembali, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Masih akan datang yang kedua kali. Tidak lagi sebagai hamba, tapi dia akan datang sebagai Raja. Dulu dia datang sebagai anak domba yang tersembelih. Dulu dia datang sebagai anak domba yang tersembelih. Sudah. Tapi yang akan datang kembali, dia sebagai Raja. Dia anak domba, tapi bukan untuk disembelih. Dia akan menjadi mempelai. Dia dalam kedudukan sebagai Raja.
Dia telah menjadi raja. 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sampai ayat yang ke-8 ini, saudara-saudaraku, mempelai wanita sudah dalam keadaan siap, sempurna, tidak ada cacat celah. Tapi belum disebutkan kebahagiaan. Belum disebutkan kebahagiaan. Sebab satu langkah lagi untuk mencapai kebahagiaan. Dia tidak bahagia karena baju putihnya. Belum disebutkan bahagia. Dia sudah lengkap tanpa cacat dan celah, tapi belum disebutkan bahagia. Ayat 9 baru berbahagia. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ini yang sebenar-benarnya perkataan Allah, firman Tuhan. Kebahagiaan kalau kita masuk dalam persekutuan, dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, di mana terjadi pertemuan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, pertemuan antara kepala dan tubuh. Itu suatu kemenangan, itu suatu kemenangan yang ingin dinyatakan. Saudaraku, tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi. Jadi sampai pada langkah yang terakhir, saudaraku, perjuangan ini masih terus harus diperjuangkan sampai kita menerima kebahagiaan, suatu mahkota kemegahan, suatu mahkota kesukaan. Inilah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Sebab itu, saudaraku, jangan puas hanya karena baru diberkati. Masih jauh perjuangan ini, masih jauh. Mahkota, sudah perhatikan hubungan mulai dari anak panah, firman Allah yang menyucikan kita, firman Allah yang menerangi kita, kemudian kemenangan-kemenangan untuk sampai kemenangan yang terakhir. Dari kemenangan kepada kemenangan, dari mahkota kepada mahkota, sampai yang terakhir, mahkota kesukaan. Hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, antara Kristus dan sidang jemaat. Ini perjuangan. Jadi perjuangan kita masih jauh. Kita perlu tekun. Jangan puas hanya baru pemakaian Tuhan dalam kita. Itu belum akhir. Jangan puas baru menerima berkat. Itu belum akhir. Perjuangan ini masih terus harus di mahkota demi mahkota. Saudaraku, Tuhan mengerjakan sidang jemaat sebelum hukuman atas dunia ini jatuh. Mengapa? Supaya gereja Tuhan jangan dihukumkan bersama dengan dunia ini. Mengapa Tuhan lebih dahulu mengerjakan sidang jemaat? Supaya sidang jemaat ini jangan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. 1 Korintus pasal 11, sebelum kita menggunakan perjamuan suci, 1 Korintus pasal 11, kita melihat bagaimana Tuhan mau menyucikan kita, masuk dalam persekutuan tubuh dengan darahnya. Ayat 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34, saudara baca di rumah. Ini mengenai persekutuan antara kita dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan dalam sidang, dalam perjamuan suci. Coba kita baca beberapa ayat, mulai ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28.
karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya, terus? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, ini gugur sebab tidak menggunakan kesempatan koreksi firman dalam kehidupan ini. Terus, kalau kita menguji diri kita sendiri, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Iya. Terus, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, iya, kalau kita menerima penghakiman dari Tuhan sekarang ini lewat firman-Nya, kita ditegur, kita mendapat firman yang menyatakan kesalahan ini hukuman atas dosa. Kalau dosa dalam kita dihukum oleh Tuhan, terus kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Supaya kita jangan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, gugur karena tidak mau terima teguran firman. Gugur bukan karena berbuat dosa itu kegugurannya. Kalau dosanya itu sudah ditegur oleh Tuhan dan dia ngaku, dia tidak perlu gugur. Tapi kalau dia gugur, ini disebabkan karena dia menolak teguran Tuhan, dia menolak nasihat Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak disedihkan tentang hal ini. Teguran yang diabaikan, nasihat yang tidak dipakai. Sudah sibuk-sibuknya datang minta nasihat, saudara-saudaraku, sudah diberi nasihat, dia kembali tidak ikut nasihat firman, melakukan nasihat dari yang lain, nasihat-nasihat dari dunia yang mencelakakan. Buat seorang hamba Tuhan ini suatu penderitaan kalau melihat sidang jemaat menderita oleh karena tidak ikut nasihat. Menderita karena tidak ikut nasihat itu lebih parah daripada menderita karena dosa. Sebab orang yang menderita yang karena tidak mengikuti nasihat, tidak ada jalan lagi. Nasihat sudah ada, dia tidak mau lakukan. Itu lebih menderita daripada orang berdosa. Orang berdosa kalau saja dapat teguran, kalau saja ada yang menasihati, dia mungkin tertolong. Tapi orang yang merasa dirinya benar, saudara-saudaraku, Rasul Petrus mengatakan kalau orang yang merasa dirinya benar aja sudah terlalu sulit untuk diselamatkan, bagaimana dengan yang lain-lain nanti? Sebabnya mari saudara-saudaraku, kita sekarang ini menerima firman Allah, suatu aliran penghukuman Tuhan mulai dari sidang jemaat. Sidang jemaat lebih dahulu disucikan. Lebih dahulu sidang jemaat disucikan. Hamba Tuhan disucikan. Tua-tua disucikan. Pengerja-pengerja disucikan oleh firman. Kalau arus firman Allah ini, entah itu merupakan suatu pembukaan menyatakan dosa, entah merupakan teguran, entah merupakan nasihat, itu diterima, saudara-saudaraku, Rasul Paulus katakan itu kemenangan. Tapi kemenangan belum akhirnya. Kita masih harus maju selangkah lagi. Kemenangan itu menghasilkan mahkota kebenaran, tapi belum hasil akhir. Masih satu langkah menghubungkan kita dengan Kristus untuk mencapai mahkota kemegahan. Jadi Tuhan lebih dahulu kasihkan kita mahkota yang tidak akan layu. Mahkota yang tidak akan layu itu artinya ada kuasa pertumbuhan. Mendengar firman Allah, mendengar firman Allah, kita sudah mendapat kemenangan, menerima mahkota yang tidak akan layu. Artinya akan tetap tumbuh sampai berbuah-buah. Sampai berbuah pun belum akhirnya, belum akhir. Itu mahkota kebenaran. Selanjutnya buah ini harus bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menerima persembahan, itu artinya sebagai mempelai wanita,
kita mempersembahkan diri kita kepada Dia mempelai laki-laki. Kalau persembahan ini diterima, itulah mahkota kemegahan, mahkota kesukaan. Sudah kubuat semua orang. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri melakukan nyanyian Psalm nomor 84. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan Psalm nomor 84. Puji Tuhan. Psalm nomor 84. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Haleluya. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Seluruhku katakan segala perkara. Haleluya. Sungkapkan jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, nyanyikan nyanyian ini sambil serahkan dirimu kepada Tuhan. Angkat dua tangan, serahkan dirimu. Biar Tuhan yang menyelidiki, yang membina, yang menyucikan seluruh kehidupan. Jiwaku terbuka. Haleluya. Dan jika saat saudara menyerahkan diri, merasa pekerjaan roh dalam hatimu untuk suka menyembah Allah, saudara dipersembahkan, dipersilakan bisa menyembah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Sebab ini sudah merupakan suatu pengalaman indah yang membahagiakan kita. Haleluya. Supaya layani hadapan Tuhan. Haleluya. Bagi saudara sementara kita nyanyi, merasa kasih Tuhan menguasai dirimu. Roh Tuhan bersama rohmu ingin menyembah Allah. Sembahlah Dia dengan roh, tapi juga dengan kebenaran. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Biar Tuhan membukakan segala perkara yang tersembunyi. Haleluya. Supaya tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Jiwaku terbuka. Haleluya. 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 Dengan ukur, haleluya, jiwaku terbuka, haleluya. Kesempatan untuk menyembah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Haleluya. Kita sudah menjadi yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Perjuangan demi perjuangan untuk merebut kemenangan. Setiap kemenangan kita gunakan sebagai kekuatan untuk merebut kemenangan sampai bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.